selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Mr. Yoha dari PKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Di mata pelajaran IPAS kali ini kita akan belajar tentang GAYA, gaya. Apa sih gaya itu? Nah, sebelum kita belajar tentang mata pelajaran IPAS hari ini, terutama pada bab gaya, coba anak-anak pikirkan. Apakah anak-anak pernah menggosokkan tangan, lalu ketika tangan itu kita gosokkan, kita tempelkan, maka akan terasa panas? Lalu apakah pernah anak-anak melemparkan suatu barang ke atas langit, lalu barang itu akan jatuh lagi kembali ke tanah? Lalu apakah pernah anak-anak bermain magnet? Lalu ketika kita bermain magnet itu, magnet tersebut bisa menarik seperti paku, seperti logam, seperti barang-barang besi lainnya. Lalu apakah pernah anak-anak mendorong sebuah benda yang sangat berat, melalui dorongan anak-anak sekuat tenaga itu, maka benda itu akan berganti arahnya? Apakah pernah? Nah, itu semua adalah pengaruh dari gaya. Nah, apa sih gaya itu? Jadi, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah arah gerak benda, kecepatan gerak benda, bahkan bisa mengubah bentuk benda. Contohnya, seperti kita menendang bola, itu akan memberikan gaya dorong. Lalu saat kita menarik pintu Indomaret, pintu Alfamart, atau pintu rumah kita yang memang menggunakan pintu tarik, nah itu akan memberikan gaya tarik karena kita menarik pintu. Nah, jadi anak-anak tahu ya apa itu pengertian gaya? Mister ulangi sekali lagi. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah arah gerak benda, kecepatan, bahkan bentuk benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Nah, jadi yang pertama itu ada gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Contoh, saat kita mengangkat tas, saat kita mendorong meja, saat kita menarik tali, bahkan saat kita menendang bola sekeras-kerasnya, itu adalah contoh gaya otot. Dari hal yang kita lakukan, dari kekuatan kita bisa mengubah arahnya, bisa mengubah bentuknya, bahkan kita bisa memberikan perubahan pada benda tersebut. Seperti tas yang tadinya berada di atas meja, kita angkat, kita pindah ke kursi, itu juga termasuk dari gaya otot. Seperti kita bermain tarik tambang pada lomba 17 Agustus, kita menang, itu juga termasuk dari gaya otot karena berasal dari kekuatan kita. Nah, yang kedua ada gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Jadi gaya gesek itu muncul saat dua benda bergesekan. Seperti kita menggesekkan kedua tangan kita lalu terasa panas. Lalu saat ban sepeda mengerem saat di jalan. Nah, itu merupakan contoh dari gaya gesek. Dan yang ketiga itu ada gaya magnet. Jadi gaya magnet itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Magnet menarik paku atau klip logam. Seperti itu ya. Lalu yang keempat ada gaya gravitasi. Hah? Apa ya Mister gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Jadi saat kita masih berada di bumi, di planet kita ini, saat kita melemparkan barang ke atas,
lalu barang itu akan jatuh ke tanah, itu merupakan pengaruh dari gaya gravitasi. Mister, aku nanti lo ingin pergi ke bulan, lalu di bulan ada gaya gravitasi apa tidak ya? Nah, di bulan atau di luar angkasa itu tidak ada gaya gravitasi. Kenapa? Karena gaya gravitasi itu hanya ada di bumi saja. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang terakhir itu ada gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh listrik. Contoh, kipas angin bisa berputar, itu karena ada listrik. Blender bisa menyala, itu karena ada listrik. Dan listrik itu tidak lepas dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya kita menggunakan HP, kita juga perlu listrik untuk mengecas baterainya. Terus kita apalagi bermain laptop juga perlu listrik, karena listrik itu sangat diperlukan sekali dalam kehidupan sehari-hari tadi ya anak-anak. Oke, kita sudah belajar tentang pengertian gaya, tentang jenis-jenis gaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda yang pertama itu adalah bergerak. Bola diam jadi bergerak saat ditendang. Bergerak. Yang kedua, berhenti. Jadi sepeda yang melaju bisa berhenti karena rem, yaitu adanya gaya gesek. Terus yang kedua, berubah arah. Bola memantul saat membentur dinding. Terus merubah bentuk saat kita bermain platisin. Platisin itu apa? Platisin itu seperti malam. Nah, itu kan malam tadi bentuknya kotak. Ketika kita ingin rubah menjadi bentuk kura-kura, ketika ingin kita rubah menjadi bentuk bunga, nah itu kan contoh dari adanya gaya, karena kita bisa merubah bentuk. Dan yang terakhir adalah berubah kecepatan. Jadi sepeda dipedal lebih cepat, maka lajunya akan bertambah. Saat kita akan melempar, ketika kita melempar dengan sekeras tenaga, maka kecepatan itu juga akan berubah. Nah, lalu ada contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti kita membuka pintu, seperti kita menarik paku dengan magnet, seperti kita menggosok tangan hingga hangat, seperti kita menyalakan kipas angin, dan banyak sekali. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah benda menjadi bergerak, berhenti, berubah arah, berubah bentuk, atau berubah kecepatan. Adapun jenis-jenis gaya, ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Anak-anak, di sini Mister akan memberikan penugasan ke anak-anak. Yang pertama, anak-anak menyebutkan pengertian gaya. Apa itu gaya? Nah, yang kedua, sebutkan 3 contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apa pengaruh gaya terhadap benda? Yang keempat, gaya apa yang membuat buah jatuh saat kita lempar ke atas, jatuh ke tanah? Yang terakhir, mengapa tangan terasa hangat saat digosokkan? Nah, jawabannya nanti ditulis di buku IPAS, difoto dan dikirimkan melalui grup kelas ya. Sekian pembelajaran IPAS dari Mister. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.